Ada apa? Tika, suruh masuk. Silakan. Selamat siang, Pak. Siap. Silakan, Tika. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Duduk, Pak. Mama telepon? Belum? Biarkan dia menenangkan pikirannya. Papa juga sengaja tidak pulang. Ingin menenangkan pikiran. Kalau Papa di rumah, selalu ingat Mama. Kalau terus-terusan begini, Papa bisa sakit. Mama tuh gak bakalan pulang, Pak. Apalagi kalau ngeliat ini, Pak. Tika, kamu dapat foto-foto ini dari mana? Dikirim lewat pos. Tika, kamu pernah baca cerita tidak? Betapa sadisnya persaingan bisnis. Mereka menggunakan perempuan untuk menghancurkan nama baik seseorang. Terutama saingannya. Ini gak ada hubungannya, Pak. Dengar dulu, Tika. Papa cuma ingin memberikan perbandingan. Tapi memang benar kan, Pak? Perempuan ini yang Papa belikan rumah? Tika, kamu pikir Papa ini bodoh? Membelikan rumah untuk perempuan lain? Buktinya, dia nempatin rumah yang Papa beli. Tempati kan juga bisa berarti numpang. Dan saya sudah suruh dia keluar. Tahu kenapa? Menjaga perasaan kamu, Angga, terutama Mama kalian. Kalau Papa nggak punya hubungan khusus dengan perempuan ini, Pak, perlu apa Papa minjemin rumah untuk dia, Pak? Fotonya kayak begini lagi. Papa memang salah. Papa keliru. Tapi biarpun begitu, Papa ingin tanya, apa salah kita bersikap baik terhadap orang yang mengagumi, minta foto bersama? Saya yakin Tika juga pernah berfoto bersama dengan teman-teman kampus. Tika juga pernah berpeluk-pelukan dengan mereka. Tapi Tika tidak punya perasaan apa-apa. Ini pengalaman sangat berharga buat Papa. Tika, Papa tidak akan berfoto dengan perempuan lain lagi. Papa janji. Omong kosong. Kalau gue emang makan duit material, semua kan kelihatan duit keluar masuk. Yang mana mesti ditagih, yang mana yang macet, yang mana yang enggak. Ini kan bisa dilihat di sini semuanya nih, buktinya di sini kan. Abang dengar dulu, jangan marah, Bang. Saya nggak nuduh Abang. Saya nggak nuduh. Cuman ada utang nih yang Abang belum lunasin. Ini gede, Bang. Seharga mobil. Tuh. Berarti kan lu masih curiga sama gue. Lu nuduh sama gue kan? Saya nggak nuduh Abang. Saya nggak nganggap Abang nyeleweng. Cuman kan saya takut hilap. Bud, kalau emang lu udah nggak percaya sama gue serahin nih pangkalan sama lu. Ini material gue serahin sama lu. Lu cari orang lain buat ngelola tuh material lu. Kok urusannya jadi ruwet begini? Abang curiga sama Bang Kosim. Emang abang udah punya bukti Bang Kosim itu menyelewengkan uang material? Kagak, dia nggak punya bukti. Cuman dia duduk doang, bukti nyeleweng. Nah, kok curiga? Tidak tahu nih sekarang. Abang
curiga sama Bang Kosim karena Bang Kosim punya mobil baru. Lu dengar dulu dong. Gua nggak nuduh dia. Sekarang gua ngontrol abang apa salah? Ayo. Masalah? Salah nggak? Kagak. Ya kalau nggak udah dong. Apa jadi repot sih? Bukan bikin repot, tapi abang tuh tukang bikin ruwet, tahu nggak? Begini, kakak minta maaf sama Dek Mahfud sama Dek Aleda. Bukannya kakak ini mau bela suami, tapi kakak juga curiga memang tadinya. Tapi kakak pikir-pikir, kakak timbang-timbang, terus kakak selidiki lagi. Ternyata itu bukan uang perusahaan yang dia pakai. Tuh kan? Abi duit dari mana? Mulai lagi kan lo curiga sama gue? Kita mah nggak usah ngurusin rezeki orang. Emangnya abang doang yang ngasih modal Bang Kosim? Barangkali dari Bang Amir. Oh, iya. Kakak sudah ingat. Tuh kan? Betul. Apa kata Dek Aleda? Tapi kalau itu memang duit dapatnya dari Dek Amir, kita mesti kasih pulang itu, kembalikan lagi karena itu uang dikasih bukan buat beli oto. Tuh abang juga. Itu dikasih buat mengembangkan perusahaan. Lagi abang lagu-lagu, sok nampang. Pakai beli mobil baru, bukan perusahaan digedein. Ada aja. Halo. Ita ya? Kamila. Tumben. Ada apa, Kak? Mila, Iya, tapi buat Ita kok ya. enggak, mau ngomong. Kenapa, Kak? Tak, Ita kesini dong. Ita disuruh main ke sana. Memangnya kenapa? Kakak kesepian ya? Aduh, kenapa sih kakak mau curhat ya? Emangnya Kak Ujinya kemana, Kak? Gak tahu tuh. Pulangnya nggak tentu. Kadang-kadang malam. Katanya si bisnis. Ya deh, tapi kita tanya ayah dulu ya, Kak ya. Yaudah ya, Tak ya. Kakak tunggu. Halo? Dimatiin. Ayah Kamilanya sendiri yang tutup telepon. Ayah, kita disuruh ke rumahnya Kamila. Mau ngapain? Habis katanya Kamila kesepian di sana. Boleh deh. Nah, kan ada lakinya. Lakinya lagi pergi bisnis. Bentar pulang lah. Tahu ah. Abang ini selalu bikin anak sewot. Ngeselin tahu nggak? Emang kenapa sih Bang? Kenapa sih kalau adiknya mau nemenin kakaknya? Kan kakaknya kesepian. Lu dengar dia tuh pengantin baru. Perlu penyesuaian diri. Sono kemari berdua, nggak boleh ada orang ketiga. Biar Sita juga boleh. Apanya yang terganggu sih Bang? Orang dia kesepian kok makanya manggil adiknya. Untung dia manggil adiknya. Coba kalau dia yang manggil Erlangga, gimana tuh? Nggak bisa. Enak aja ketemu Erlangga. Langkain dulu nih Mahfud. Orang tuanya, baru dia boleh bawa Sarmila. Langkah-langkahin mayat melulu. Abang selalu nyari soal. Mau aja lu. Mau ke Cirebon nemuin Mama. Kok ngomong sama Mas? Cuma Mas, semuanya tuh pembohong. Siapa yang bohong? Ya semuanya. Emangnya Mas bohong apa? Udah. Tika, kok gitu kamu? Ayo, ada apa? Kenapa masalahnya? Kata Mas, rumah itu ya sudah dikosongkan. Dan perempuan yang namanya Santi itu udah pergi. Tapi buktinya, dia masih ada di sana. Kamu ketemu? Iya. Dia malah menghina Tika, Mas. Dia bilang, Tika itu mau ikut campur urusan pribadinya. Mas, Papa dan Santi itu udah menikah, Mas. Katanya mereka itu menikah di bawah tangan.
Tika, sumpah. Mas nggak tahu kalau papa sudah menikah dengan perempuan itu. Ayo masuk. Kita serahkan Mas ini. Ya. Santi, kok selera kamu kok rendah sekali? Biar 1000 macam foto yang kau kirim, istri saya tidak akan terpengaruh. Asal kau ingat itu. Oke, bye. Tika, kenapa tidak jadi berangkat? Saya melarangnya, Pak. Dia kan mau jemput mama. Kenapa mesti dilarang? Dia nggak mau jemput mama. Tika kecewa sama papa. Kecewa apa lagi, Tika? Persoalan foto kan papa sudah jelaskan. Ini bukan soal foto, Pak. Tapi perempuan yang ada dalam foto itu. Dia masih ada di rumah itu yang kata Papa sudah dikosongkan. Tidak mungkin. Papa sudah usir dia. Di hadapan Tika, Papa bisa aja ngomong begitu. Tapi buktinya, dia masih ada di sana kok. Ya, paling-paling dia mengambil sisa-sisa barangnya. Apapun alasannya dia ke sana, tapi dia masih tetap mengganggu keluarga kita. Dan urusan apa dia harus menghina Tika, Pak? Mungkin saja dia frustrasi. Kalau memang dia benar PR atau mitra kerja papa, kenapa dia harus frustasi? Loh, bisa saja. Di Jakarta cari tempat tinggal kan susah. Atau bukannya dia kecewa karena tidak memiliki rumah itu? Pak, papa harus jujur sama anak. Supaya kita tahu kesulitan papa. Dan papa nggak perlu malu. Ozi udah pulang? Belum, Tante. Tante, panggil Mami. Mami ini maminya Ozi. Kamu itu mantu saya. Tante. Kamu sudah itu, pakainya Ozi udah dicuci? Udah, Mi. Hati-hati ya. Hati-hati dengan mesin cuci. Jangan sampai rusak. Itu Mami yang beli. Dan Mami beli itu ya yang paling mahal ya. Soal tangan kamu rusak, nggak jadi soal, tapi mesin cuci tidak boleh rusak. Gimana itu makanan Ozi? Udah disediain? Belum, Mi. Kumaha kamu teh? Belum disiapin. Kalau Ozi pulang mau makan apa? Makan angin. Soalnya Kak Ozi pulangnya nggak tentu, Mi. Kadang-kadang dia udah makan di luar. Makanan itu ya harus disiapkan ya. Soal mau dimakan apa tidak itu urusan lain. Ozi itu suami kamu, harus dihormatin. Asal kamu tahu aja ya. Als ochtend ya, Ozi moet melk drinken. Apaan tuh, Mi? Minum susu, kamu harus langganan. Ya? Ontbijt ya, papkip. Ngerti nggak? Apaan tuh, Mi? Bubur ayam met gebakken ei. Pakai telur ceplok, telur goreng. Waarom je gezicht? Itu muka kamu kenapa itu? Kepentok pintu, Mi. Daarom ya, als lopen jambut met ogen. Jangan pikiran itu melayang kemana-mana, ngingetin laki-laki lain. Saya, Mi. Ya Mi. Tapi kamu tuh berapa kali diingetin ya? Hidangan untuk Ozi itu tetap aja nggak disiapin. Gimana sih kamu teh? Pada prinsipnya saya setuju. Cuma bagaimana masalah warna nih? Saya suka ganti-ganti warna, Bung. Oh, soal warna kecil. Yang penting, Bung Jadi, semua surat-suratnya sudah saya sediakan. Oh, gitu. Tapi Bung, ingat, saya tidak mau berperkara. Oke. Yakin ya? Yakin nggak ada masalah. Oke. Kalau gitu gini, tolong bilang sama Siska, hubungi saya. Baik. Oke. Maaf sebentar. Ya, halo. Ozi, ini Mami. Oh, Mami. Mami di mana, Mam? Di rumah. Di rumah. Gini, Mam. Kalau gitu, tunggu Oji sampai pulang, Mam. Kira-kira sekitar jam 7 deh. Mami cuma sebentar kok. Mami dari Tanah Abang. Sesudah maghrib juga Mami pulang.
Si, Mami mau tanya, Ozi sering pulang malam ya? Enggak, Mam. Paling-paling juga Oji. Ya, jam 7 lah, Mam. Tuh kan, Ozi bilang enggak kok. Pulang malamnya itu cuma sekali-sekali, itu juga jam 7. Mila kan yang lebih tahu, Tante. Karena Mila yang merasakan. Tante lagi, gimana sih? Halo, Mam? Halo? Ji, kamu datang aja ke Bandung, bawa Sarmila, ya. Ik moet veel spreken met je. Iya, Mam. Ntar Ji, kamu mau makan malam di mana? Ya, pinginnya sih makan malam di rumah, Mam. Itu kalau disediain. Tapi kalau enggak, ya paling itu, Mam. Di tempat kita yang dulu itu, Mam. Di Pecenongan. Aduh, Ozi, nyebut Om Fuden ya, ya Frau. Beri pengertian, jangan nunut aja, ya, denkenan. Iya, Mam. Bye, Mam. Pesan apa, Pak? Saya minta spaghetti le caravelle. Mila, Mami Alin barbar schuwen ya. Kalau mau memasuki kehidupan berumah tangga ya, kamu tuh sudah harus siap, ya. Jangan egois. Kebiasaan yang buruk itu harus dibuang. Jangan sampai suami bangun jam 5, istri bangun jam 7. Dan kamu harus tahu, suami pulang, hidangan itu sudah harus tersedia. Kalau Ozi sakit, siapa yang repot? Weet je wat? Mami juga lebih repot. Begrijp je? Iya. Iya, Mami, gitu dong. Iya, Mami. Nah, ya. Nu ik ga terug naar Bandung ya. Mami mau pulang ke Bandung. Pas op ya. Angga, tolong kasih lihat surat-surat ini sama mama kamu. Rumah yang papa beli, ini betul-betul milik keluarga kita. Kenapa papa tidak menyerahkannya sendiri? Angga, papa mau bertanya. Jawab iya atau tidak. Kau mau membantu papa? Ya. Bagus. Kalau begitu kamu berangkat ke Cirebon. Jemput mama. Bersama Tika. Baik, Tika dan Mas Angga akan ke Cirebon. Tapi bukan untuk menjemput Mama. Lalu untuk apa? Lihat Mama aja. Lagian Tika juga yakin Mama nggak bakalan mau pulang sebelum Papa memutuskan hubungan Papa dengan istri muda Papa. Kamu ini ngomong apa? Papa kan sudah bilang, tidak ada perempuan yang akan jadi istri papa kecuali mama kalian. Tika nggak percaya lagi, Pak. Sebelum perempuan itu sendiri yang meralat pengakuannya. Tolong tanya sama dia. Kalau dia betul nikah dengan papa, mana buktinya? Pinta surat nikahnya. Surat nikah apa, Pak? Kalau nikahnya aja bukan di depan petugas KUA. Mungkin saja pernikahan Papa nggak tercatat. Tapi secara hukum agama, dia itu tetap istri Papa yang sah. Tika udah menanyakan persoalan ini kepada orang yang lebih ngerti, Pak. Saya sudah bilang berapa kali, urusan kita jangan dicampur sama orang lain. Saya tahu, tapi apakah saya harus mengalah? Diam, meskipun suami bertindak sewenang-wenang. Mila, apa selama ini saya menyakiti kamu? Hah? Hah? Lantas ini apa? Apa? Mila, Kak Oji sudah bilang berapa kali kalau Kak Oji tidak sengaja. Lagi pula waktu itu kan Kak Oji hilaf, maaf. Juga tindakan yang sekarang, menyakiti istri untuk menutupi kebohongan. Iya. Mila, Kak Oji tidak bertindak keras kalau kamu tidak mempermalukan Kak Oji. Kak Oji tahu, Kak Oji mengerti. Kalau sebagai seorang suami, Kak Oji tidak mampu. Kak Oji mengerti. Tapi Kak Oji kan sudah janji mau berobat. Saya bukan mempermasalahkan itu, Kak. Yang saya nggak suka itu sifat Kakak. Pembohong, mulut besar, tidak pernah berpijak sama kenyataan. Setiap hari selalu bersandiwara untuk menutup kenyataan. Lain lagi sama Mami. Dia terlalu ikut campur dalam urusan. Mila. Memangnya dipikir saya boneka? Mila, jangan bawa-bawa nama Mami. Mami juga jangan sok atur rumah tangga saya. Sekali lagi saya ingetin, jangan coba-coba mencari-cari karena Mami saya.